نفعنا تعالى بها بعلومه إلى جميع شيخنا الشيخ ولمن أرسل خاصا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أي قال المصنف رحمه الله ونفعنا تعالى به وبعلومه على من أسرار وأنوار في الدين والآخرة. Sekarang datang? Hah? Ada? Masalah kalau nggak datang saya. Masuk asal royal. Belum ada datang saya. Mana sekarang? Bukan. Sifat usahanya itu. Halaman 33. Hah? 33. Bismillahirrahmanirrahim. 33. Iya. As-sifatu bermula sifat. Sifatnya sifat, asalnya itu yang kedua. Al-wajibatu sifatnya sifat, al-wajibatu yang wajib. Lahu bagi Allah Ta'ala makhluk sama Allah itu al-qidamu qidam. Sekarang masuk di sifat yang kedua. Semalam sifat yang pertama sudah ditemukan inti daripada dalil wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan daripada dalil ayat 7 ya, diambil kesimpulan daripada dalil wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hudusul alam. Sekarang yang kedua itu qidam, terdahulu. Wa ma'nahu bermula maknanya qidam itu adamul awaliyati, tidak adanya bangsa awal, tidak adanya awal. Fa makna qaulillahi maka bermula makna adanya Allah Ta'ala mahlur syaba Allah ada itu qadiman, zat yang terdahulu, annahu sesungguhnya Allah itulah awala, tidak ada awal itu mewujud liwujudihi untuk wujudnya Allah. Jelaskan dulu sedikit, jelaskan. Sekarang sifat yang kedua daripada sifat wajibnya Allah Ta'ala adalah qidam. Qidam ya, ini berbeda dengan makna qidam daripada bahasa Arab. Secara bahasa qidam artinya apa? Terdahulu. Tapi terdahulu makna qidam dalam sifat Allah ini itu qidam yang adamul awaliyati, tidak adanya awal. Karena terdahulu ya, terdahulu itu punya 3 makna. Qidam atau qadim itu punya 3 arti. Pertama namanya qadimun bil zaman, yang kedua qadimun bil idofah, yang ketiga qadimul hakiki. Apa qadimun bil zaman? Terdahulu dengan zaman. Itu sesuatu yang terdahulu yang berhubungan dengan waktu. Contoh pesantren itu pertama kali ada ya. Oh, pesantren itu sudah tua, sudah dulu itu. Berarti makna dulu di sini adalah berhubungan dengan waktu. Bahwasanya pesantren itu sudah ada sejak lama, sejak tahun sekian, sejak zaman penjajah. Makna qadim di sini itu qadim bizaman, qadim yang berhubungan dengan zaman. Ada kadang-kadang qadim itu dia bil idofah, berhubungan dengan sesuatu yang disandarkan. Somad dan kakaknya lahirnya lebih dahulu kakaknya. Ini makna qidam yang bil idofah.
Kidam bil idhofah. Disandarkan kakaknya dulu lahir, berapa tahun kemudian baru Somad. Somad datang lebih dahulu daripada si Agung. Berarti disandarkan bil idhofah. Kidam yang di zaman, kidam yang bil idhofah ini adalah kidam yang tidak disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qadim, kidam makna dalam sifat Allah di sini adalah kidam yang bermakna adamul awaliyati. Tidak adanya permulaan. Adanya Allah itu tidak ada awalnya. Kalau adanya manusia itu ada awalnya. Tapi adanya Allah tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Ini yang dimaksud, yang disebut dengan kidam dalam sifatnya Allah. Berbeda, ya, berbeda dengan makhluk, misalnya Zaid. Si Zaid bagaimana? Ya. Bikhilafi Zaidin berbeda dengan Zaid. Masalah umpamanya, fawujudu maka bermula wujudnya Zaid lahu itu tetap bagi Zaid awalun bermula ada awalnya. Sementara wujudnya Zaid, adanya Zaid itu ada awalnya, ada permulaan. Apa itu wahuwa bermula awal? Ada itu khalqun nutfati, kejadian nutfah. Awalnya adalah khalqun nutfah. Ini hanya dalam bentuk majas, bukan asli, bukan hakiki. Karena manusia itu awalnya memang dari nutfah, tetapi nutfah itu berasal daripada saripati makanan. Ada yang mengawali lagi. Sebelum nutfah dari saripati makanan. Sebelum saripati makanan ada yang dimakan manusia. Asalnya apa itu? Tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Ada lagi sebelum ikan, bibit ikan. Sebelum ikan, telur ikan. Sebelum telur ikan, ya terus. Namanya udus baru. Begitu sudah jadi makanan dimakan manusia, kemudian jadilah saripati makanan, maka ada namanya nutfah yang menjadi asal mula daripada kejadian manusia. Paham maksudnya? Habib, kok nengok siapa ketawa-ketawa Habib? Ada nih Sabib? Habib? Hah? Ada marah? Enggak. Al-mar'atu zamun qadim. Anisa'u hablum minas syaitan. Allati yang khalaqa atau khuliqa dijadikan sabab Zaid min hadari nutfah. Allati yang khuliqa diciptakan sabab Zaid min hadari nutfah. Berbeda dengan qadim makna daripada Zaid. Ini qadim makna Zaid dan qadim dalam Allah, kidam dalam Zaid, kidam dalam zatnya Allah itu berbeda. Kalau kidam dalam zatnya Allah itu tidak disertai dengan zaman dan tidak disandarkan dengan sesuatu. Adanya Allah, terdahulunya Allah itu tanpa ada awalnya, tanpa ada permulaannya. Beda dengan makhluk, adanya makhluk itu ada permulaannya. Permulaannya apa? Sebelum jadi manusia, pertama dari tetes atau dari nutfah. Apa nutfah itu? Iya. Dari nutfah itu terjadilah pertemuan antara kromosom X dan kromosom XY. Begitu keluar, miliaran yang keluar. Kromosom X dan kromosom XY bertemu.
Kalau ternyata kromosom X dan kromosom XY terjadi pembuahan, ada sel telur yang banyak muncul XY, anaknya perempuan. Menang X, anaknya laki-laki. Itu kalau dalam bahasa kedokteran. Asal mulanya ini. Kemudian setelah terjadi pembuahan, maka jadilah segumpal darah. Ini asalnya. Habis segumpal darah, beberapa bulan kemudian memproses 40 hari kedua, jadilah segumpal darah. 40 hari ketiga, maka terbentuklah ada mata, ada telinga, ada mulut, ada kaki. Sudah mulai goyang. Saat itulah mulai ditiupkan ruh. Usia berapa itu? 4 bulan. Ini asalnya manusia. Ya, beda dengan qidam dalam zatnya Allah. Maka jangan pernah menyandarkan dengan apapun. Oh, Allah itu kau dalam pikiran Allah itu terdahulu, terus muncul dalam pikiran terdahulunya Allah itu diiringi dengan zaman, tidak boleh. Ya. Makna qidam ini terdahulunya Allah tanpa awal. Terdahulunya tanpa kalau terdahulunya Masjid Sunan Ampel itu ada awalnya. Sebelum ada Masjid Sunan Ampel, tanah, batu, kemudian dijadikan masjid, jadi paham maksudnya? Ya, ini sifat kedua. Beda dengan tadi sama Zaid, dengan makhluk, beda dengan Allah. Waktalapa dan berselisih, berbeda pendapat. Halil qadimu, apakah bermula qadim? Wal azaliyu, dan bermula azali. Nggak pakai bermula pun nggak masalah, ada atau udah mafhum udah. Wal azaliyu dan azali itu bimakna wahidin. Ada perselisihan, apakah qadim dan azali ini bermakna satu, atau mukhtalifani, atau bermakna yang berbeda keduanya. Faman, maka bermula orang, golah yang mengatakan semua orang bil awali, dengan yang pertama, bahwasanya qadim dan azali bermakna satu, ya, bahwasanya qadim dan azali bermakna satu. Arafa, mengerti siapa orang huma akan keduanya, qadim dan azali, biqoli, dengan ucapannya man, apa itu? Mala awwalalahu, yaitu ma perkara la awala, yang tidak ada awalnya itu wujud, lahu bagi ma. Ayu fassaru, atau ditafsiri, apa ma sesuatu, bisyai'in, apa memperkara bisyai'in dengan sesuatu. Ayat maksudnya al-qadimu, yang terdahulu. Sedangkan wal azali, sedangkan azali itu asyai'u, sesuatu alladzi yang la awala, tidak ada awal itu mewujud, lahu bagi alladzi. Fayasmilu, maka mengandung, memuat, apa ya? Apa? Meliputi, memuat, meliputi apa? Zatullahi, zatnya Allah, wa jami'u sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah. Apa yasmilu, maka memuat apa? Azali, zatullah, akan zatnya Allah, wa jami'a sifatihi, dan seluruh sifat-sifatnya Allah. Penjelasan, jangan banyak-banyak, sedikit penjelasan, sedikit penjelasan. Ada perbedaan, ada perselisihan, apakah qadim dan azali ini bermakna satu atau berbeda. Maka tatkala orang mengatakan, dia berpendapat bahwa qadim dan azali bermakna satu, berarti qadim dan azali ini diketahui, diartikan, ya,
sesuatu yang tidak ada awalnya baginya. Ya, sesuatu yang tidak ada awal. Berarti qadim itu sesuatu yang tidak ada awal. Begitu juga dengan azali. Apabila bermakna satu, berarti qadim dan azali itu bermakna satu, sesuatu yang tiada awal. Itu bermakna mala awalullah, atau sesuatu yang ditafsiri dengan terdahulu, sesuatu yang diartikan dengan makna terdahulu. Paham maksudnya? Qadim dan azali kalau bermakna satu, yaitu berarti kita tahu bahwasanya qadim dan azali itu sesuatu yang tidak ada awalnya, atau sesuatu yang ditafsiri dengan makna terdahulu. Tapi ingat, jangan sesekali muncul dalam benakmu kapan sebelum ada alam Allah, kapan munculnya Allah, syirik, nggak boleh. Karena makna qidam ini sudah jelas, terdahulu tanpa awal. Beda dengan makhluk, beda dengan manusia. Terdahulunya semua ada awal. Makanya terdahulu ini kan punya 3 makna. Ada apa tadi? Qadim bil zaman, qadim bil idhofah, qadim hakiki. Qadim bil zaman itu terdahulu yang dibarengi dengan waktu. Candi Borobudur itu sudah ada sejak dulu. Bahasa kita sejak dulu. Untuk qadim itu sejak dulu. Berarti makna qadim dalam Candi Borobudur ini sesuatu yang disertai dengan zaman. Maksudnya apa? Maksudnya Candi Borobudur ini ada sejak masa sebelum ini. Tapi sebelumnya berarti tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Nggak langsung muncul nongol. Karena sesuatu yang disertai dengan zaman pasti ada batasnya, ada hadnya. Kapan zamannya? Ini udah lama ini. Pesantren ini udah terdahulu nih. Tahun berapa? Tahun 1818. Ada lamanya kapan? 1818. Berarti disertai dengan dahulunya itu dahulu masa. Paham? Ada yang qidamnya itu bil idhofah. Tumben ini si Arif sama Zidane datang duluan. Datang dahulu. Berarti apa maksud itu? Disandarkan dengan idhofah. Biasanya paling belakangan, sekarang paling duluan. Berarti habis Zidane sama Arif datang, baru yang lainnya datang. Disandarkan dengan sesuatu. Ada yang qadim, qidam secara hakiki. Apa itu qidam secara hakiki? Yang dia tidak berawal. Ya, yang dia tidak berawal. Itulah qidam dalam sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana qidam dan azali ada yang mengartikan sama. Ada yang mengartikan sama. Qidam dan azali bermakna satu, yaitu sesuatu yang tiada awal. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, azali itu sesuatu asyayu alladzi la awalahu. Sementara makna azali, ya, kalau tadi bermakna satu itu, kalau bermakna dua, kalau yang berbeda, kalau tadi qidam itu sesuatu yang tidak awalnya, ya Pak, tidak ada awalnya. Kalau ini azali itu sesuatu yang tiada awal, maka memuat di sana dalam zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Azali itu apa? Azali sesuatu yang awalnya tidak diawali, dahulunya tidak berawal, maka termasuklah di sana zat dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ditanya kapan sifat ilmu itu ada dalam zatnya Allah. Nggak ada pertanyaan itu. Loh, kapan Allah itu maha berkuasa? Nggak ada. Paham? Itu sudah ada sejak azali. Azali itu kapan? Jangan tanya azali kapan. Sesuatu yang tidak ada awal.
Ngerti? Kalau kau pikir azali kapan? Zaman dulu sebelum ada. Berarti disertai dengan awal. Azali itu nggak disertai dengan awal. Azali kapan? Di zaman azali. Di zaman terdahulu yang nggak ada awalnya. Jangan kepala kau pikir kapan azali itu. Terus kau buat kalkulasi matematika. Oh berarti sebelum Nabi Adam 1000 tahun sebelumnya, 5000 tahun sebelum Masehi, atau mungkin sebelum ini, atau kau itu ke belakang mundur. Ini jadi menjadikan syirik nanti. Ya. Azali dan qadim. Kalau qadim itu sifat, kalau azali itu memuat zat dan sifat. Itu kalau bermana beda. Kalau qadim itu sifat yang tiada awal, tapi kalau azali itu memuat meliputi sifat dan zat. Paham? Paham belum? Gus? Paham ya? Mudah nggak ini kira-kira? Ya? Mudah nggak? Nah ini pelan-pelan nih ngaji tauhid ini. Waman bermula orang kola yang berkata sama orang bisani dengan makna yang kedua, ya berbeda. Arafa maka mengerti sapaman al-qadima akan qadim biqaulihi maujudun la awala, yaitu maujudun yang wujud la awala tanpa awal lahu bagi maujud. Wa arafa dan mengerti sapaman al-azali akan al-azali akan azali bima dengan perkara la awala yang tidak ada awal lahu bagi azali. La awalnya tidak awal itu maujud. Lahu itu bagi azali a'amu lebih umum min ayyakunna dari sekiranya ada apa ada itu maujud dan wujud au ghairu maujudin atau tidak wujud. Fahuwa maka bermula azali itu a'amu lebih umum minal qadimi daripada sifat qadim. Maka orang yang mengatakan kedua tadi berbeda, berarti diketahui bahwasanya qadim itu sesuatu yang wujud yang tidak ada awalnya. Sementara azali itu apa? Sesuatu yang tiada awal. Hah? Yang mana? Iya, kaca blok aja. Kan ada kaca blok di samping lain itu. Udah dipakai semua? Tapi banyak kalau sana. Ambil lagi lah. Kaca blok yang maksudnya belah mananya? Belakangnya kan? Oh belakang pakai kaca blok. Dan nggak gelap kali. Tapi jangan pakai jendela ya. Nanti ada lagi yang lompat dari belakang dua nanti. Carikan kunci mobil ini. Allah karim. Terganggu ngajinya Abi. Kok nggak dari awal engkau des? Mana tadi penjelasannya? Sementara makna azali, ya, engkau ngerti itu sesuatu yang tidak ada awal baginya. Akan tetapi azali ini lebih umum, baik dia yang wujud ataupun yang tidak wujud, itu disebut azali. Kalau qadim itu khusus sesuatu yang wujud tiada awal. Tapi kalau azali yang wujud ataupun yang tidak wujud, yang wujud. Yang wujud ataupun yang tidak wujud itu disebut azali. Paham maksudnya? Qadim itu ya, kalau bermakna berbeda tadi, dan azali maknanya lebih luas. Lebih luas, lebih a'amu, lebih umum. Sementara qadim itu berarti khusus. Apa itu? Khusus sesuatu yang wujud, yang wujudnya tidak ada awalnya. Siapa berarti itu? Allah. Sementara azali sesuatu yang wujud dan yang tidak wujud. Ya, sesuatu yang wujud yang tidak dan yang tidak wujud. La awal lau a'amu.
wujud atau yang tidak wujud. Bahwa bermula azali itu lebih umum daripada qadim. Kalau usah dijelaskan kali lah. Rijal bang mana bang? Apa? Rijal. Tahu bang? Diajak. Fayajtami'ani maka berkumpul keduanya qadim dan azali fi zati di dalam zatnya Allah Ta'ala wa sifati dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala al-wujudiyati yang wujud yang bangsa wujud. Fayuqalu maka dikatakan li zati untuk zatnya Allah Ta'ala dikatakan apa? Azaliyatun itu azali. Wali kudrati ta'ala azaliyatun juga azali. Wayam faridu dan sendiri apa al-azali azali fil ahwal di dalam ahwal di dalam keadaan kaqaunillahi seperti adanya Allah Ta'ala itu qadiran alal qawli atas ucapan biha dengan kaqaunillahi ta'ala qadiran fa inna qawnallahi ta'ala maka sungguhnya adanya ta'ala qadiran itu yuqalu dikatakan lahu bagi Allah azali ala hadzal qawli atas ini qaul wala yuqalu dan tidak dikatakan lahu kepada ini qaul qadim apa qadimun qadim. Nah ini penjelasan yang tadi kan dijelaskan begini ya sudah aku baca tadi dijelaskan begini. Kalau orang yang berpendapat azali dan qadim berbeda, maka maknanya di sini qadim itu sesuatu yang wujudnya tidak berawal. Tapi kalau azali dia bermakna lebih luas, bermakna lebih umum. Sesuatu yang tiada berawal, baik yang sudah wujud maupun yang belum mau wujud. Maka berkumpul dalam zatnya Allah, berkumpul dalam zatnya Allah dan sifatnya Allah yang wujud, ya. Maka berkumpul, ya. Maka azali dan qadim itu berkumpul dalam zatnya dan sifatnya Allah yang wujud. Qadim dan azali itu berkumpul dalam zat dan sifatnya Allah yang wujud. Maka dikatakan untuk zatnya Allah itu azali. Dan kudrahnya Allah juga azali. Berbeda dengan makna azali dalam ahwal. Ahwal itu apa? Sesuatu yang apa yang kemarin udah kita bahas, sesuatu ada 4. Ibarah, apa lagi? Ahwal. Terus ada hal. Ada ibarah, apa? Pelajaran yang lalu. Wujud, ma'dum, hal, wujud sesuatu yang sudah derajatnya naik ke ada, ma'dum yang derajatnya ke tidak ada, hal yang dia tanpa bila wasito, tanpa ada perantara antara wujud dan ma'dum, tapi ada, sama dengan ibarah. Bedanya apa? Hal dan ibarah tadi kemarin bedanya apa hal dan ibarah? Kalau ibarah itu tidak tetap, kalau hal itu tetap. Seperti apa hal itu? Seperti ada. Ibarah seperti apa? Gembira. Arah. Itu ibarah. Diingat-ingat yang ini, diingat. Ya, maka di sini berbeda dengan azali dalam masalah ahwal. Ahwal itu apa? Sesuatu yang ada dan adanya tetap, tapi tidak terlihat. Maka kaqauli Allah Ta'ala qadiran al-qawli biya fa inna qala Ta'ala qadiran liqauli azali. Maka dikatakan adanya Allah itu zat yang kuasa. Atas ucapan ini sesungguhnya Allah itu qadiran, ini adalah azali. Disebut azali. Kaunuhu qadiran, Allah itu kudrah. Allah itu zat yang berkuasa. Karena Allah kudrah,
maka kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ini disebut azali. Ini Abi belum jelaskan banyak-banyak dulu. Nanti Abi mutolak lagi. Nggak berani Abi dengerin. Nanti Abi dalami lagi supaya bisa lebih gampang. Langsung aja lah kita baca dulu. La ma'arafta tatkala mengerti siapa engkau annal qadima sesungguhnya qadim la buddha harus fi di dalam qadim minal wujudi dari sifat dari wujud wal kaunu qadiran lam yartaki tidak naik apa kaunu qadiran illa darajatil wujudi kepada derajat wujud yang hal kemarin yang dia tidak bisa naik ke derajat wujud. Tapi nggak bisa turun ke derajat Adam. Tengah-tengah wasito. Hal tentang qadiran tadi yang bilang tadi sebenarnya. Cuma Nabi belum berani jelaskan lebih apa lagi. Maka tatkala engkau mengerti bahwa saya qadim itu harus wujud, sementara qaunu qadiran itu tidak bisa naik ke dalam derajat wujud. Tapi juga nggak bisa turun dalam derajat Adam. Nggak bisa naik dalam derajat wujud, nggak bisa turun dalam derajat Adam. Allah itu qadiran. Allah itu qadiran. Ya, Allah itu kaunuhu qadiran, adanya berkuasa. Li'anau karena qadiran itu halun adalah hal. Ya. Karena qadiran adalah hal. Jadi intinya gini aja. Intinya pemahamannya di sini tentang qadim di sini. Qadim ini adalah dahulu. Dan makna dahulunya ini dahulu yang tanpa awal. Maka di saat kita cerita tentang sifat qidamnya Allah yang harus connect dalam pikiranmu, Allah itu dahulunya tanpa awal. Berbeda dengan makhluk. Ya. Dan antara mana ya? Menjelaskan bahasanya mana ya? Pak yang jelaskan kalau enggak apa nih ya? Mudah nggak kira-kira ini? Pokoknya intinya gitulah. Qidam itu, karena kalau salah jelaskan bahaya qidam ini. Ya nggak semua qidam semua sifat Allah. Qidam itu intinya begini. Qidam itu sesuatu yang dulu tanpa awal. Apabila dalam zatnya Allah. Tapi kalau dalam makhluk berarti qidam itu bisa bermakna zaman, bisa bermakna apa? Bisa bermakna idah. Bisa bermakna qidam dengan waktu, bisa disandarkan dengan sesuatu. Bisa dengan waktu, bisa disandarkan dengan sesuatu. Apa disandarkan sesuatu? Ini masjid ini dahuluan nih, sebelum ada rumah ini masjid dari duluan. Nanti disandarkan dengan sesuatu. Masjid dulu baru rumah. Tapi untuk zatnya Allah tidak bisa disandarkan dengan sesuatu. Maka sifat-sifat Allah juga itu dahulunya tanpa awal. Ya, wujudnya Allah dahulu tanpa awal. Sifat-sifatnya Allah dahulu tanpa awal. Ya, dahulu tanpa awal. Nah, Abi jelaskan nanti aja. Ayat. Wa dalilu ala qidami bermula dari atas qidamnya Allah dahulunya Allah Ta'ala. Annahu sesungguhnya Allah itu idam yakun, jika tidak ada sama Allah qadiman, ana maka ada itu hadisan, sama Allah itu hadisan. Li'anau karena sesungguhnya hadis Allah ini ya, itu lawasit apa sih macamnya? Lawasitota, tidak ada perantara itu wujud bainal qadimi antara qadim wal hadis dan hadis. Oleh anau kana qadim ya. La'anau apa itu? La'anau kemana itu? Mana dia tengah?
Oh ya, Allah. Ya. Fakulu syai'in, maka tiap-tiap bermula tiap-tiap sesuatu intafa yang tidak yang tidak ada anu dari syai'. Apal kidamu kidam sabata tetap lahu bagi syai' apal hudus. Ya. Jelaskan dulu aja nanti enggak payah. Dalil atas kidamnya Allah Ta'ala, dalil atas sifat kidamnya Allah Ta'ala, ya, yaitu jika Allah itu bukan qadim, jika Allah tidak qadim, berarti Allah adalah hadis. Ya, berarti Allah adalah hadis. Hadis apa? Perkara yang baru. Kalau bukan qadim berarti hadis. Kalau perkara yang baru berarti makhluk. Sementara perkara baru ada yang membaharui. Perkara baru ada yang membaharui. Masjid dan tukang. Masjid ada apa tukang dulu adanya? Tukang dulu. Sebelum tukang masjid ini ada, tukang disebut tukang apa enggak? Enggak. Berarti sebelum nunggu masjid jadi baru dibilang tukang gitu. Hah? Sebelum masjid ada berarti ini belum tukang namanya. Apa namanya berarti kalau gitu? Keren. Tukang itu apa? Ilmu. Baik masjid itu ada, masjid itu enggak ada, tukang tetap disebut tukang. Tukang disebut tukang. Karena tukang itu adalah ilmu. Orang itu pelaksana dari ilmu tukangnya. Makanya nggak semua orang itu tukang. Yang tukang itu hanya orang yang punya ilmu tukang. Sebelum masjid ini dibuat, sebelum masjid ini dikerjakan, tukang tetap tukang. Cuman kadang-kadang orang nggak ngerti kalau ini tukang. Begitu bangun masjid, contoh, tukang rupanya kau. Baru tahu. Maka tidak bisa disamakan antara masjid dengan tukang. Karena masjid sesuatu yang dibuat oleh tukang, nggak boleh disamakan. Dahulunya masjid dan tukang tidak boleh disamakan. Masjid ini terdahulu. Masjid ini terdahulu. Sebelum ada masjid itu, ini masjid yang dahulu. Tapi dahulunya masjid ini yang mendahulukan siapa? Tukang. Siapa yang mendahulukan? Nah, ini pemahaman gampangnya. Ya, biar paham kok gampang. Biar gampangnya. Ada katakan 5 masjid. Berapa masjid? Di Meranti ada 5 masjid. Ini masjid tertua nih, masjid terdahulu. Berarti maknanya di antara masjid-masjid yang 5, yang pertama kali dibuat adalah masjid yang tadi. Katakanlah masjid Nurul Huda. Dan sebelum masjid Nurul Huda ini ada, maka ada yang buat masjid Nurul Huda. Siapa yang buat ini? Tukang. Siapa yang buat tukang? Dan sebelum masjid ada, tukang ini tetap tukang apa enggak? Tukang. Tukang tetap tukang. Nggak bisa tukang ini dibilang nggak tukang. Udah di masjid, kau baru tukang. Udah jadi masjid. Berarti kalau nggak ada masjid nggak tukang, tidak. Dan masjid dengan tukang ini tidak boleh disamakan derajat kodimnya. Ngerti? Tapi kalau masjid dengan masjid tadi, kodimnya boleh. Mana yang dahulu? Masjid Nurul Huda. Tapi kodim masjid dengan kodimnya apa tadi tukang tadi? Berarti sebelum ada masjid ada tukang dulu. Berarti dahulu mana tukang. Cuma nggak bisa disamakan kodimnya ini. Tahu maksudnya? Karena tukang ini nggak sederajat dengan masjid. Masjid ini siapa yang menjadikan tukang yang membuat. Tapi kalau kau didahulukan dengan bapakmu bisa. Sebelum ada Ibnu ada bapaknya Ibnu. Kenapa? Sederajat sama-sama orang. Sebelum bapaknya Ibnu sama mbahnya sebelum banyak uyutnya unyangnya. Terus apa lagi? Cicitnya. Sampai nyotnya, sampai ujung sana. Terus. Ya. Maka di sini sama. Tapi jangan kau samakan dengan makhluk. Ini dalam pemikiran saja. Sebelum ada makhluk,
Makhluk pertama yang ada siapa? Nabi manusia bukan makhluk. Manusia pertama Nabi Adam. Yang mendahulukan siapa? Allah. Maka beda kodimnya, kidamnya Nabi Adam, manusia dengan yang menciptakan Allah. Kalau kodimnya tadi kodimnya Nabi Adam, ada yang mendahulukan. Mesti tadi ada yang membuat. Paham? Paham maksudnya? Berbeda, udah mudah kira-kira nih tentang sifat kidam ini. Udah nggak malah jauh-jauh lah, biar nanti takutnya. Ya. Maka, ya, kalaulah Allah itu bukan qadim berarti hadis. Ya, berarti hadis. Ya jelas sudah, berarti hadis. Maka tiap sesuatu yang sudah hilang dari qadimnya, hilang dari sifat qadimnya, berarti sesuatu itu adalah disebut hadis. Maka iftaqara ila muhdis, butuh kepada muhdis. Yuhdisu yang membaharukan mana tadi? Wa idza kana maka tatkala ada sama Allah Ta'ala, ada itu hadisan hadis, maka iftaqara butuh sama Allah ila muhdisin, kepada yang membaharukan. Wa hakadha, dan seperti ini juga. Ya, maka seperti ini juga. Maka seandainya Allah itu bukan qadim, berarti Allah itu hadis. Karena nggak ada perantara antara qadim dan hadis. Kalau Allah itu hadis, berarti butuh kepada muhdis. Berarti kepada butuh yang menciptakan. Berarti butuh kepada menciptakan. Maka tidak mungkin Allah itu tidak kidam. Berarti Allah adalah kidam. Tapi ingat, makna kidamnya Allah di sini berbeda dengan kidamnya manusia. Kalau manusia disertai dengan zaman dan disandarkan dengan sesuatu. Disebut apa? Qadim bil zaman dan qadim bil idhafah. Berbeda dengan Allah, qadimnya hakiki. Apa itu maksudnya qadim hakiki? Bila awal, tanpa ada permulaan. Maka jangan sesekali muncul dalam pikiranmu waktu cerita tentang sifat qadimnya Allah, kau berpikir kapan Allahnya ada. Itu syirik, dadekno sirik, membuat kau jatuh dalam jurang kemusyrik. Model tentang kidam ini, paham? Tidak banyak-banyak lah, nanti nggak berani teruskan banyak-banyak dulu. Ada tanya? Jam berapa? Pas 10 ya. Wallahu a'lam bishawab.